Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Muhammad Firman Hidayatullah. Saya dari gugus latih MIPA Racana Wijaya Tunggawijaya. Di sini saya sedang mengikuti kegiatan penerimaan anggota Racana yang sudah dilaksanakan sejak kemarin hari Jumat malam hingga hari ini hari Sabtu. Tadi pagi kami telah mendapatkan materi berupa manajemen organisasi dan problem solving. Materi pertama disampaikan oleh Kak Tony, yaitu manajemen organisasi. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Kak Dede, yaitu materi problem solving. Untuk materi yang pertama, yaitu terkait dengan manajemen organisasi. Yang pertama, ada organisasi gerakan pramuka itu. Yang pertama, di dalam sebuah ambalan maupun racana itu terdapat yang namanya Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai pemberi masukan, kemudian memberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran norma maupun etika dari anggota, seperti itu. Sehingga ketika terdapat anggota yang melanggar, maka Dewan Kehormatan berhak untuk menegur, dan jika pelanggarannya berupa pelanggaran berat, dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan kebijakan, seperti itu. Kemudian ada Dewan Racana. Karena kita berada di golongan Pandega, maka kita berlatih dan berada di Racana. Tentu ada yang menjadi sebuah pengurus yang dinamakan sebagai Dewan Racana. Tugasnya apa? Tugasnya itu mengelola dan menjalankan kegiatan Racana. Jadi jelas Racana itu pasti mempunyai sebuah kegiatan-kegiatan maupun program-program yang harus dilaksanakan. Tentu mempunyai sebuah tanggung jawab dari Dewan Racana itu sendiri. Kemudian selain di gugus depan, ya ada Dewan Racana dan Dewan Kehormatan. Di dalam gerakan pramuka juga terdapat beberapa instansi ataupun organisasi di bidang pramuka, yaitu kuartir. Ya, kuartir ini terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat ranting, ya kuartir ranting atau di tingkat kecamatan, kemudian ada kuartir cabang di tingkat kabupaten maupun kota, kemudian tingkat daerah ini di tingkat provinsi dan nasional di tingkat nasional Indonesia gitu. Kemudian di kuartir ini dikelola oleh pengurus kuartir yang disebut sebagai andalan, yang bertugas mengelola kuartir di tingkatnya gitu. Jadi yang di tingkat ranting dikelola oleh kuartir ranting, dan di tingkat cabang dikelola oleh kuartir cabang, dan seterusnya. Kemudian terdapat istilah majelis pembimbing. Nah, untuk majelis pembimbing ini terdapat di berbagai tingkatan juga. Ada yang di gugus depan disebut majelis pembimbing gugus depan. Kemudian ada di kuartir-kuartir yang disebut majelis pembimbing kuartir. Kemudian tugasnya itu memberikan dukungan moral serta memberikan membuat kebijakan, ya, melaksanakan dan membuat kebijakan. Kemudian untuk di gugus depan itu juga kita diarahkan oleh orang dewasa yang disebut sebagai pembina gugus depan. Kemudian selain itu terdapat beberapa kelengkapan di dalam kuartir, ya, di badan kuartir itu ada beberapa kelengkapan. Yang pertama ada dewan kerja.
Ya, Dewan Kerja ini beranggotakan anggota muda ya, yang dari usia penegak dan pandega. Kemudian ada Satuan Karya, ini adalah sebuah wadah bagi pramuka, penegak dan pandega untuk mengembangkan minat dan bakatnya di dalam bidang-bidang yang diminati. Ya. Kemudian apa sih perbedaan antara penegak dan pandega? Jelas dalam penegak dan pandega itu kita mempunyai dasar yang sama, yaitu SK Kuartas nomor 176 ya tahun 2013 terkaitan dengan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang membedakan di sini untuk penegak itu adalah anggota muda yang berusia 16 sampai 20 tahun. Kemudian pandega itu anggota muda yang berusia 21 sampai 25 tahun. Kemudian untuk struktur organisasi di dalam Racana itu diatur sedemikian rupa. Ya, dipimpin oleh Ketua Dewan Racana. Ya, kemudian dibantu oleh struktur di bawahnya. Kemudian di dalam Racana itu terdapat satuan terkecil. Kalau di dalam ambalan itu dinamakan sebagai sangga, dan di Racana ini disebut sebagai reka. Nah, reka ini dibuat dan disesuaikan menurut kebutuhan dari masing-masing racananya seperti itu. Jadi lebih fleksibel ya, belum ditentukan reka apa saja seperti itu ya. Kemudian materi yang kedua itu kita diberi materi oleh KDD berkaitan dengan problem solving. Ya, ini adalah materi yang tidak asing bagi kita tentunya. Bahkan mungkin materi ini sering kita temui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan tidak luput dari sebuah masalah. Ya, jadi masalah itu tidak untuk kita tinggal lari, tapi untuk kita selesaikan. Makanya ada ilmu yang berkaitan dengan problem solving atau ilmu untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Jadi problem solving ini sebuah kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya. Kemudian untuk karakteristik dari problem solving ini, yang pertama itu sistematik. Jadi harus berpikir secara sistematik struktural ya, supaya kita dapat menemukan solusi yang terbaik, dan itu bukan dari hasil ego maupun emosi kita. Kemudian sebagai seorang pramuka pasti kita akan menemukan berbagai permasalahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anggota gerakan pramuka. Tentu di sini kita harus menemukan sebuah solusi dan pemecahan dari masalah itu yang tidak hanya menguntungkan diri pribadi, tetapi mengedepankan kepentingan sebuah organisasi. Hal ini tentu membutuhkan sebuah keterampilan praktis dari seorang anggota gerakan pramuka yang perlu dilatih sedemikian rupa dalam prosesnya di gerakan pramuka untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa membawa kepentingan pribadi untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini menjadi tugas dari setiap anggota, bukan hanya sebagai pemimpin yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi, tapi menjadi tugas bagi tiap-tiap anggota untuk bisa membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sebuah organisasi. Jadi dalam pemecahan masalah ini tentu butuh sinergi dari berbagai pihak dalam organisasi, terkhusus dalam gerakan pramuka di Racana maupun di organisasi yang lain. Jadi keterampilan ini tidak hanya harus dimiliki oleh pemimpin atau leader,
tetapi harus dibekali kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka, anggota Racana maupun anggota organisasi yang ada dan diikuti. Mungkin itu yang bisa saya review buat 2 materi dalam penerimaan anggota Racana. Saya mohon maaf barangkali banyak tutur kata saya maupun tindakan saya dalam video ini yang kurang berkenan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan Dharmaku Bagikan. Salam Pramuka.